Sudah ya Pak, terekod ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Saman. Waalaikumsalam Ibu Yanti. Iya Bapak, bagaimana hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Di sekolah gimana Pak? Di sekolah sedang sibuk MPLS ya Bu ya. MPLS hari kedua ya Pak? Hari kedua memantau kegiatan di masing-masing kelas. Kebetulan kelas 1 ini full 1 minggu, sedangkan kelas 2 sampai 6 cuma 3 hari ya Bu. Tadi juga sempat kasih ice breaking, kasih pengarahan juga, kasih motivasi buat seluruh siswa, pengarahan buat guru-guru, ya ngasih lagu-lagu buat anak-anak juga Bu. Ya harus bisa memberi semangat juga Bu. Iya Pak ya. Di awal Apalagi tahun Bapak berperan jadi kepala sekolah Pak ya, jadi iya. harus mencontohkannya yang double-double, contoh bagi murid, contoh jadi kepala jadi anunya ya, dari gurunya. Kalau di tingkat SD sama dengan SMA nggak Pak untuk MPLS-nya? Kepala sekolah memberikan materi terjun secara langsung gitu Pak? Tadi sempat Bu memberikan materi di kelas 1 bagaimana anak nih mengenalkan tentang lingkungannya Bu ya, lingkungan seperti ruang guru, ruang kepala sekolah, kemudian tempat kamar mandi. Ini bagi anak kelas 1 kan mungkin masih asing ya Bu ya, baru pertama masuk jadi nggak tahu kalau kamar mandi di mana. Terus masih banyak yang diantar oleh orang tua. Iya. Jadi usianya karena masih rata-rata 6 tahun ya Bu, 6 tahun lebih, ada yang hampir 7 tahun, ya sebagian besar masih diantar Bu, diantar, malah ditungguin sampai pulang. Masih banyak yang belum mandiri, masih banyak yang ya serba orang tua lah, baik pakai seragam, kemudian makan masih disuapin juga ada. Ya sangat eksternal lah Bu ya, apalagi untuk guru kelas 1 nih barangkali. Tadi juga saya memberikan ya semangat, memberikan ini buat gurunya, kemudian anak-anak juga mengenalkan lah ketika sudah di SD, sekolah dasar, belajar kemandirian ya Bu ya, kemandirian, seperti ya mungkin makan sendiri, kemudian belajar pakai baju sendiri, mandi sendiri. Ini hal-hal yang sebenarnya hal-hal keseharian ya, hal-hal dasar keseharian, tapi bagi sebagian anak mungkin karena masih ketergantungan ini Bu, masih manja, ketergantungan sama orang tua. Jadi harus diberikan edukasi pembelajaran lah. Iya Pak. Untuk tahun yang ajaran baru sekarang Bapak dapat berapa siswa Pak kalau boleh tahu? Alhamdulillah di SD saya ada 51 anak Bu, rata-rata per kelas banyak Pak. Kelas satunya saja Pak? Jadi dipisah jadi 2 kelas atau? Nah ini Bu, banyak banyak kendala, siswa banyak, kelasnya kurang. Oh iya. Ada yang di SD itu ada yang jumlah siswanya cuma 10 satu kelas. Jadi tergantung lokasi Bu, tergantung tempat. Kalau di blok itu banyak, biasanya siswanya banyak. Kalau di bloknya sedikit, ya otomatis siswanya sedikit Bu. Jadi melihat barangkali zona lah ya Bu ya, lokasinya. Lokasi strategis ya, berarti persekolahan Bapak termasuk ke dalam zonanya padat penduduk ya Pak? Jadi penerimaan tahun sekarangnya lumayan banyak. Nah kalau ngelihat fenomena di sekolah Bapak ada fenomena yang rebutan kursi ya Pak?
Masih Bu, Oh masih. masih ya, iya iya. Masih. Jadi memang apa ya, kesadaran masyarakat atau butuh sosialisasi Bu ya, sosialisasi, edukasi, pemahaman. Kadang orang tua itu anu Bu, ketika menitipkan anaknya itu tidak Mhm. sepenuhnya. Harusnya ketika menitipkan anak ke guru di sekolah, ya sudah, maka itu sudah menjadi kewenangan dan tanggung jawab guru. Iya Baik iya. itu tempat duduk, kemudian apa, Sistem eee pembelajaran mungkin ya, iya, Pak? kadang masih ikut ini Bu, masih mungkin karena anaknya baru ya, terutama kelas 1 sih memang, terutama Iya kelas 1 masih rebutan kursi tuh Bu. iya Pengennya iya. di depan terus, padahal kan dalam ketentuan tuh tidak selalu anak itu di depan, Heeh heeh. selalu anak itu di belakang, tidak selalu si A dengan si B terus. Iya, Mereka berteman. iya, mereka harus, saling mengenal satu dengan yang lainnya dengan, metode apa, rotasi gitu Bu, rotasi duduk. Itu mereka apa, barangkali orang tua tuh belum ke sana Bu arahnya. Iya iya, Pak, ya. Heeh, iya baik Bapak. Wah, luar biasa sekali ya Pak mengajar di SD. Bukan Waduh, iya, dinamikanya sudah melibatkan orang tua secara langsung ini Pak. Kalau di betul, betul SMA langsung ya heeh, dengan langsung. polemik-polemik keanekaragaman Mhm, karakter anak, kalau di SD luar biasa Bapak. Nah iya. Bapak, kita kan bertemu di sini apa ya, berbincang, tentunya ada yang ingin disampaikan atau selama Bapak mengajar ngelihat memimpin persekolahan, ada tidak nih keresahan-keresahan yang Bapak ingin bagi dengan saya gitu? Ah, iya, betul Ibu, dari kucing ini saya ingin apa, menyampaikan keresahan, terus ya curhatlah ya Bu ya, Iya. terkait dengan sekolah saya nih. Jadi ada seorang guru yang sering terlambat, sering tidak masuk, kemudian apa, ya sering izin lah gitu, sering izin, kadang ya satu juga kurang kurang respon ketika ada apa, instruksi atau informasi di grup chat sekolah, grup WA. Jadi guru ini memang masih belia ya Bu ya, masih Iya muda, iya. mhm, baru setahun lalu lulus SMA, kemudian, langsung ditugaskan mengajar oleh kepala sekolah yang sebelumnya. Jadi saya hanya melanjutkan saja dan, eee, harus sebagai pimpinannya harus memberikan apa, bimbingan atau apa, barangkali, eee, latihanlah untuk guru tersebut gitu Bu, agar ya harapannya dapat menjadi lebih baik lah gitu. Oh iya Pak. Nah, guru tersebut itu melakukan hal tersebut gitu Pak ya? Melakukan apa yang telah Bapak sampaikan tuh sudah berapa lama Pak kayaknya? Dari tahun awal saya ditugaskan, ya memang sudah seperti itu ya Bu. Entah kalau sebelumnya saya nggak begitu paham, tapi yang pasti ketika saya tugas di SD tersebut, guru tersebut memang kayak kurang aktif, sering izin, dengan alasan yang juga kurang masuk akal, seperti tidak enak badan, hampir setiap minggu. Mmm. Kemudian ya selalu terlambat, padahal guru olahraga yang harusnya lebih disiplin, cuma mungkin karena masih usianya belia ini Bu. Jadi belum ini ya Pak, belum mempunyai kesadaran penuh gitu Pak Ya, bahwa kesadaran, ya kemudian ya. tanggung jawab, jadi perlu adanya bimbingan, ya mungkin apa ya,
semacam barangkali mentoring gitu ya Bu ya? Iya, Untuk betul, paham. mhm. Nah, kalau guru yang bersangkutan melakukan hal tersebut kan berarti dilihat oleh rekan guru yang lain ya Pak, di Betul. persekolahan. Heeh. Itu ada sudah berdampak atau belum, atau malah memicu guru yang lain melakukan hal yang sama Pak? Sebagian kecil ada yang pasti karena sering kesiangan, maka apalagi tugas guru olahraga itu yang wajib itu ketika senam bersama itu hari Sabtu kan dia harus tampil di depan, harus menyiapkan anak-anak, mempersiapkan alat-alat senam seperti sound system, mic, kemudian, mengatur anak ya Bu ya. Iya, Jadi iya. kadang guru yang lain malah yang, eee Berinisiatif gitu. berinisiatif, tapi terkadang guru yang lain juga ketika sudah terlalu sering, maka ya dibiarkan Bu, akhirnya kan anak Oh, jadi mungkin agak ada pengaruh negatif. Tapi ya sebagian besar sih tidak, alhamdulillah. Beberapa guru yang, eee, mengerti tanggung jawab, ya dia tidak melihat kekurangan dari guru itu, maka dia juga ikut membariskan anak, menyiapkan anak, bahkan dia juga, eee, ya membantu menjadi instruktur senam lah. iya, Karena iya. di SD itu kan setiap Sabtu itu ada senam bersama, kalau Senin mungkin upacara, kalau hari Jumat itu biasanya, ngaji bersama, kalau hari lainnya itu ada sholat duha berjamaah juga, kayak gitu. Oh iya, berarti Bapak termasuk punya tim yang solid ya Pak? Karena walaupun ada satu yang jadi perhatian khusus gitu, Iya, betul tapi betul. rekan-rekan guru yang lain berusaha melengkapi, ya, Betul. berusaha melengkapi gitu ya Bapak. Iya, Kalau melihat hal itu Bapak, di persekolahan Bapak, apa hanya menurut pandangan Bapak saja, atau mungkin ada bukti-bukti fisik oh iya ini orang ini memang guru ini memang secara administratif atau seininya kurang kompeten gitu Pak? iya, memang bukan selaku pimpinan saja saya menyampaikan ini, ada beberapa guru yang senior juga menyampaikan hal tersebut Bu, keresahannya Iya. terkait dengan, kedisiplinan, kemudian apa, cara mengajar juga Bu nih, memang kebetulan masih lulus SMA jadi tidak begitu menguasai materi ajar, atau juga bukan basic-nya Bu nih, karena dia diberi beban tugas olahraga oleh kepala sekolah sebelumnya, maka, saya pun melanjutkan gitu Bu, Iya, karena iya. ada jadi Tidak tahu dari awal ya Pak ya? guru tersebut itu, eee, benar-benar masih belum Siap. pendidikan pedagoginya iya, belum ada kesiapan secara mental. Mhm, mhm. Iya Bapak, dari yang saya dengar ya dari cerita Bapak berarti kan guru ini belum ada itikat baik ya Pak? Belum ya, belum Iya, ada ingin berubah, iya belum ada itikat untuk berubah gitu Pak ya. betul. Kalau dari pembicaraan ini nanti sepertinya Bapak ingin mencapai atau ingin mendapatkan apa sih gitu dari pembicaraan kita nih Pak? Iya, saya berharap sih guru tersebut nanti ada perbaikannya, Bu, ada peningkatan terkait dengan kedisiplinan, cara mengajar, ya terutama kedisiplinan karena sering tidak masuk, setiap minggu itu ada saja alasan tidak enak badan dan sebagainya. Jadi saya akan, eee, mengundang guru tersebut untuk ya berbincang-bincang karena ingin mengetahui
secara detail permasalahan yang dihadapi, ingin mencari solusi kira-kira ke depan harus ada perubahan, ada peningkatan gitu. Iya Pak ya. Berarti baru tahapan di persekolahan aja Pak ya, belum sampai melaporkan ke jenjang berikutnya gitu ya Pak? Ya, ketika nanti sudah ada itu, sudah ada sudah ada pemanggilan, sudah ada diskusi, tapi tidak ada perubahan, ya saya juga akan melaporkan tentang kinerja, karena kaitannya dengan itu ya Bu, penilaian kinerja guru, baik yang non ASN kan itu ada penilaian kinerja ya. Jadi akan ke pengawas bina kalau di SD, pengawas bina. Pengawas pembina ya Pak? Pengawas bina di tingkat SD itu. Jadi satu kecamatan ada 1 orang, mungkin seperti surat peringatan atau apa gitu. Oh iya ya Bapak. Sebagai bentuk tanggung jawab Bapak terhadap persekolahan dan keberlanjutan sekolah ya Pak ya? Iya betul Bu. Bapak. Nah, untuk berikutnya Bapak, agar guru tersebut tidak berdampak buruk terhadap guru yang lainnya atau tidak nular ya bahasanya, tidak nular ke guru lainnya. Menurut Bapak langkah-langkah yang Bapak akan lakukan? Sudah ada beberapa strategi Bu yang ingin saya terapkan, seperti nanti akan lebih masalah kehadiran, meningkatkan kehadiran dengan daftar hadir, ya kalau perlu dengan adanya fingerprint Bu. Oh iya betul Pak. Khusus di sekolah. Kalau daftar hadir saja kan tidak kelihatan jamnya ini Bu, masuk pukul berapa, pulang pukul berapa, kalau fingerprint kan nanti kelihatan. Sebenarnya saya juga sudah mencontohkan Bu, saya datang sebelum jam 7 karena memang wajib presensi absen. Nah, selain itu saya juga punya tujuan agar guru-guru termotivasi dengan saya datang lebih awal. Saya inginnya guru-guru ini bisa mengikuti saya dengan saya datang lebih pagi. Lalu itu saya juga bisa mengontrol para pedagang di lingkungan sekolah. Biasanya ada juga yang pedagang ini itu Bu, bukan menjual makanan tapi ada semacam unsur judi juga biasanya. Ini lebih Pak. Iya. Tangan itu kan termasuk unsur judi itu Bu, dengan harga 1.000. Dapat apa gitu Pak ya? Nanti dapat sesuatu, dapat minuman teh botol atau apa. Kalau dapat Pak. Kalau nggak dapat kan biasanya seperti kasih permen 1 gitu. Oh iya. Ada Bu untuk di tingkat SD itu para pedagang yang seperti itu. Iya, baik. Yang ngontrol pedagang yang menjual makanan barangkali kurang baik juga, kayak permen-permen yang mungkin ada kadaluarsa atau apa. Tugasnya banyak Bu sebagai kepala sekolah itu. Aduh. Iya Pak ya. Keren sekali Bapak, luar biasa. Banyak sekali tugas. Iya, jadi betul-betul gurunya maha guru ya Pak ya. Harus memikirkan murid iya, memikirkan bangunan iya, memikirkan guru-guru iya, harus bagaimana ke depannya persekolahan iya gitu ya Pak ya. Luar biasa Pak. Baik Bapak, dari coaching kita, dari pembicaraan kita, seperti apa yang telah disampaikan keluh kesahnya Pak Saman tadi yang disampaikan di depan, sampai pembicaraan kita di terakhir, semoga ada yang bisa atau diambil ide baik dari Pak Saman yang muncul, semoga bisa
Semoga bisa nanti diterapkan di persekolahan, Bapak. Yap. Iya. Terima kasih telah berbagi curhatan, Pak. Betul. Selamat berjuang untuk Yap. mencerdaskan kehidupan bangsa dengan semua lika-likunya jadi kepala sekolah, Bapak. Betul. Mungkin di akhir perbincangan kita saya cukupkan sekian dulu, Pak. Ya, Ibu. Terima kasih atas waktu yang diluangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saman, ada yang tertinggal satu tadi ya? Refleksi ya, Bu ya? Iya, refleksi. Dari yang telah kita obrolkan bersama, Pak. Ya, Barangkali baik. Pak Saman bisa menyampaikan refleksi terlebih dahulu. Refleksi dari kucing kita kali ini, saya merasa lebih lega ya, Bu. Lebih fokus lagi akan permasalahan yang saya hadapi terkait dengan keresahan saya terhadap seorang guru yang mungkin indisipliner ya. Saya punya pandangan ke depan nanti bagaimana cara agar meningkatkan guru tersebut bisa lebih rajin, bisa lebih giat, lebih disiplin. Saya juga sudah punya trik atau ide-ide bagaimana nanti guru tersebut bisa lebih meningkatkan, seperti tadi ada harian, kemudian penjeprin, kemudian juga nanti kalau seandainya ini saya akan obrolkan dengan pengawas bina, keresahan saya ini terhadap guru yang kurang disipliner tadi. Itu saja barangkali Ibu, terima kasih banyak. Siap, baik Bapak, semoga sama-sama menginspirasi Pak. Saya banyak belajar dari Pak Saman. Semoga bisa jadi manfaat bersama Bapak. Amin. Silahkan Bapak. Langsung saja Bu ya? Langsung Pak. Oke. Oke, siap. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Saman. Ibu Yanti, gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, ribet, ruwet, tapi tetap harus semangat Pak. Semangat ya Bu ya. Kira-kira ini Ibu dalam coaching ini apa nih, ada sesuatu yang ingin diobrolkan sama saya nih? Apa saja? Mangga Ibu. Iya Bapak, saya tuh butuh teman curhat, butuh teman berbagi Pak ya, apalagi yang lintas generasi gitu. Betul, betul. Ada kalanya memang ide dari lintas generasi tuh betul bisa dipakai di tingkat yang lain Pak, kalau saya bilangnya, kalau saya begitu ya. Siap. Ide dari mana saja gitu ya, pemicu dari mana saja, semoga bisa jadi jalan keluar atas keresahan saya. Saya tuh kebetulan di tahun ajaran baru dapat mengajar di kelas 11 Pak. Kelas 11 itu di kami sudah kurikulum merdeka. Iya. Di kurikulum merdeka kan sudah tidak ada RPP lagi, sudah tidak ada KIKD lagi gitu Pak ya. Saya tuh sebenarnya mau curhat keresahan saya. Pertama, bagaimana saya menciptakan pembelajaran yang menyenangkan Pak, karena kebetulan saya mengajar matematika Pak. Ya. Matematika tuh dikenalnya gurunya galak sama PR-nya banyak Pak, rumusnya banyak sudah. Rumusnya banyak ya Bu ya, iya betul. Jadi barangkali Bapak di persekolahan Bapak ada ide ya. Kadang di SMA juga jiwa kekanak-kanakan, jiwa SD-nya mereka tetap ada Pak. Iya betul. Itu Pak keresahan terbesar saya sekarang. Baik Ibu, yang Ibu sampaikan tadi memang ya Bu ya, kalau untuk matematik ini terkesannya guru itu galak, kemudian rumusnya juga banyak. Ya pokoknya pelajaran yang menjadi momok ya Bu ya. Angel lah Pak gitu. Menjadi momok, apalagi ditambah sekarang ini Ibu mengampu kelas 11 yang sudah mengalami transisi perubahan kurikulum dari kurikulum
2013 menjadi kurikulum merdeka ya Bu ya. Betul. Jadi mungkin selama ini Ibu sudah ada pelatihan-pelatihan kah Ibu yang Ibu alami sebelum mengampu kurikulum kurikulum merdeka ini Bu, kira-kira? Ya, kalau saya pribadi di persekolahan Pak ya, setiap awal tahun ajaran baru tuh di kami memang sengaja diprogramkan ada in-house training Pak. Oh iya betul. Kebetulan materinya berbagi praktik baik dari para CGP terdahulu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi dari situ saya mencoba melek tentang pembelajaran. Betul. Membuat modul ajar itu seperti apa, membuat pembelajaran yang menyenangkan tuh seperti apa. Iya Pak, alhamdulillahnya difasilitasi begitu, itu. Terus juga alhamdulillah kami kejebur di CGP Pak, jadi mau tidak mau harus praktek secara langsung gitu, dengan melakukan aksi nyata. Ya tapi masih tetap belajar Pak. Ya, pembelajar sepanjang hayat ya Bu ya. Iya, semoga. Betul. Kira-kira Ibu ke depan ini mau seperti apa? Biar pembelajaran matematik yang menyenangkan, kemudian mungkin pembuatan modul ajar, yang tadi perubahan dari kurikulum sebelumnya ya Bu ya. Bagaimana nih Bu? Kalau rencana saya ya, berarti PR saya ada 2 ya Pak. PR saya yang membuat modul ajar biar anaknya happy di kelas, bahagia di kelas, senang di kelas. Yang kedua, saya mencoba merubah mindset anak agar guru matematika tuh nggak semuanya galak loh gitu. Belajar matematika itu image ya, ya Bu ya. image anak betul. Terus rumusnya ternyata tidak sesusah atau sebanyak yang harus dihafal loh gitu Pak. Saya 2 itu. Kalau yang PR yang pertama tentang modul ajar, saya perbanyak ngobrol dengan rekan sejawat yang seru. Iya. Mungkin kalau model dan metode kan hampir sama kalau rekan sejawat Pak. Tentang fisika, kimia itu. Apalagi kalau di matematika Pak. Di matematika SMA itu ada 2, ada matematika wajib, ada matematika tingkat lanjut atau matematika peminatan, iya. Jadi saya banyak berkolaborasi dengan rekan sejawat gitu. Kalau saya buntu, saya ngobrol. Dan untuk yang merubah mindset anaknya dalam pembelajaran yang telah lalu ternyata agak kena gitu Pak, agak bisa merubah sedikit. Itu dengan saya memanggil anak tidak hanya dengan nama. Iya, betul. Ya, dengan sapaan-sapaan lain. Biasanya kalau yang laki-laki, Mas, Mbak, calon pemimpin masa depan, calon presiden, calon RT, apalah itu Pak. Saya kadang jargon begitu ya. Penerapan 5 posisi kontrol ya Bu ya? Iya. Iya, betul Ibu. Motivasi anak mereka. Jadi berusaha untuk tidak kaku gitu Pak. Ya, tidak sebagai penghukum atau pemberi rasa bersalah ya barangkali Bu ya? Betul, iya. Berusaha mencoba jadi manajer ya Pak, walaupun memang secara bertahap gitu. Iya. Minimal sebagai pemantau atau teman ya Bu ya? Iya, kalau tahapan masih teman ya Pak, tapi kalau di SMA, teman juga memang harus dikontrol Pak. Karena kan usianya sudah mendekati mengerti tentang laki-laki perempuan Mbak ya. Bahasa kalau dekat sekali mereka sudah kayak salah mengontrol omongan dengan guru Pak. Jadi harus bahasa kami mah tarik ulur Pak kalau dengan sama SMA. Harus ada batasan juga. Betul, iya Pak. Antara guru dan murid, walaupun sebagai teman ya Bu dalam hal ini posisi kontrolnya, tapi teman dalam artian bukan sesama sebaya gitu ya Pak. Sebaya lah ya Bu ya. Jadi mungkin temannya ini teman tutor lah gitu Bu. Betul Pak. Untuk yang tadi tuh Bu mengenai modul ajar, rumus modul ajar. Iya Bu. Itu seperti apa Bu langkah-langkah Ibu nanti ke depan itu?
Ya kalau yang modul ajar, alhamdulillah Bapak, saya sudah mencoba untuk membuat video-video lucu tentang matematika gitu Pak ya. Ya, Terus kalau di matematika kan sebenarnya harus memaparkan atau memaksimalkan anak untuk menemukan konsep sebenarnya konsep. Pak. Betul. Iya. Tapi kalau anak diminta menemukan konsep tuh biasanya males Pak, Iya, betul. jenuh gitu ya. Jadi saya Males iming mikir Bu biasanya tuh. betul Pak, betul. Maunya yang praktis, maunya yang instan, ya Bu ya, betul. Jadi nggak tahu salah di mana tuh Pak ya. Ya memang sudah kebiasaan Bu. Betul. Jadi Betul. saat saya mencoba mengajar itu, saya maksimalkan kompetensi anak dulu, silakan Ya, gali segali-galinya gitu. Jadi dan pada akhirnya saya kasih cara licik kalau saya Pak, itu yang iya. membuat anak memicu Jalur pintas jalur pintas. betul, jalur Ya, cepat Kak, jalur heeh. cepat, Tapi saya beri terakhir Pak, iya. kalau saya beri di awal nanti mereka, Jangan di awal. nalarnya ya, daya Harus nalarnya, ada proses ya Bu ya, harus ada proses. prosesnya ditempuh dulu baru, Betul, oh ini ada. Dan kadang saya mau nuntun mereka untuk menemukan caranya sendiri Pak, cara betul, cepatnya betul, maksudnya, betul. itu. Dengan Mungkin ada kalimat-kalimat pemberian ice breaking juga Bu, di sesi iya tertentu saya saat pembelajaran? betul Pak, saya kebetulan di SMA saya, matematikanya itu tidak dipotong-potong jamnya Pak. Oh, iya, iya, iya. 4 jam, 5 jam gitu. Jadi sebagai guru ya harus pintar-pintar memberikan waktu jeda ya. Bagus Kalau itu. saya kadang-kadang memberikan ice breaking cuma tidak di setiap pelajaran Pak. Betul. Itu, saya juga Tidak kadang memberikan akronim-akronim lucu biar mereka gampang mengingat gitu Pak. iya, iya. Kayak saya sampaikan, "Kojar apa Bu kojar?" Komanya sejajar gitu Pak. Betul, wajar. Saya dulu pernah juga Bu, waktu di SMA itu ada pelajaran kimia itu kalau tidak salah tentang senyawa itu ada Periodik Pak. Vakonikusen ya Bu ya? Nah, Iya. seperti itu ya Bu, singkatan-singkatan tuh. Iya, diberikan singkatan-singkatan lucu, Kata lucu, oh ternyata dengan rumus yang sebegitu banyak, kalau dibeginikan tidak seseram yang dibayangkan gitu. sederhana ya Bu ya, lebih sederhana. Iya, lebih sederhana. Lebih apa, mereka tuh lebih have fun lah ya Bu ya? Iya betul. Mhm. Dari tadi yang Ibu sampaikan ini, rencana aksinya itu seperti apa Bu kira-kira nanti ke depannya Bu? Kalau rencana aksi saya itu Pak, lagi dan memulai untuk mengumpulkan ice breaking. Karena Oh, di matematika tindak lanjut, kebetulan saya sudah dapat jadwalnya dan full 5 jam dipasang Pak. Masya Allah, iya ya Bu, Iya, jadi lagi ngumpulin ice breaking, biar ada betul, jeda mereka tidak bosan. Lagi mengumpulkan metode metode apa yang bisa dipakai. Kadang kan kita untuk untuk me-manage waktu kan waktu, iya, biar saya tidak ngomong aja kan biasanya saya kelompokkan, Pak, ya. betul, Tapi betul. iya, tapi kan tidak semata-mata dikelompokkan saja. Kebetulan SMA itu sudah bisa berpikir bernalar dan berkreatif, kadang Mhm, saya tambahkan permainan-permainan atau teknik-teknik diskusi yang mengkolaborasikan Teams game turnamen atau throwball gitu, Pak. iya betul. Metodenya yang dengan berbeda-beda gitu. Ya dengan pembelajaran berdiferensiasi juga ya Bu ya? Betul, iya, Pak. Jadi Kemudian berbeda ada pembelajaran beda. sosial emosional ya Bu ya? Iya. Mhm. Saya tuh, Pak, di sekolah ya, kalau kebagian jam pertama, Pak, memang, rekan guru yang lain belum menerapkan. Saya coba menerapkan. 15 menit pertama kan di kami mengaji juz amma, Pak. Sama, Pendek aja, heeh. Juz 30 tuh. iya, 3 tahun tuh itu aja, Pak, diputer. Harapan iya, kami yang lancar ya bisa hafal, yang belum bisa iya ya memahami, heeh, kan kayaknya tidak mungkin selama 3 tahun diulang-ulang tidak
Tidak ada yang nyangkol. Minimalnya tidak nyangkol. Tapi dengan itu saya tambahkan, Pak. Biasanya kalau SMA itu berdoanya sudah tidak dilafalkan, Pak ya? Betul. Kalau saya pas pelajaran pertama berdoa sebelum belajarnya sengaja saya lafalkan dan saya tambahkan dengan doa untuk orang tua, Pak. Nah, itu penting. Ya, kalau saya. Dan tidak ada yang dalam hati. Diomongkan semua, diucapkan. Minimalnya kalau saya bilang sama anak begini, minimalnya kalau Anda semua tidak sholat sama sekali, di sini dengan ibu sejenak mendoakan orang tua. Kalau saya begitu, Pak. Sangat menyentuh ya Bu ya, barangkali. Ibu, kira-kira ini nanti ke depan tanggung jawab seperti apa yang Ibu ingin terapkan dari dua permasalahan tadi Ibu terkait dengan guru galak, momok guru galak, kemudian banyak tugas sama pembelajaran dengan kurikulum merdeka ini Bu? Iya, tanggung jawab saya berarti harus menyelesaikan atau harus merubah cara pandang mereka, Pak ya. Betul. Itu dengan mencari beberapa referensi untuk yang modul ajarnya. Kalau yang merubah cara pandang anak, semoga dengan apa yang saya kerjakan gitu Pak, yang saya rencanakan sudah jadi tanggung jawab saya. Kalau saya sudah menjadi tanggung jawab saya, anak itu tidak berpikir begitu lagi, gitu Pak. Tidak semuanya guru matematika itu galak, tidak selamanya belajar matematika itu susah gitu Pak. Tanggung jawab sebesar saya mungkin itu. Terlepas dari anak harus pintar ya Pak. Ya, sama seperti halnya yang dulu saya alami ketika punya guru matematik, sama Bu, perempuan, memang harus ekstra sabar ya Bu ya, ekstra sabar dalam mengajar matematik nih Bu ya. Beliau itu sabar sekali, telaten, jadi tidak usah marah-marah juga, kemudian menyenangkan, perhatian, itu sangat memotivasi sekali ya Bu ya. Betul Pak. Baik Ibu Yanti, dari coaching kita kali ini saya sudah memahami, saya sudah menangkap dari apa yang Ibu sampaikan, keluh kesah. Semoga tadi juga yang sudah disampaikan terkait dengan solusi, rencana ke depan, tanggung jawab, Ibu bisa melaksanakannya semua. Semoga coaching kita kali ini bisa bermanfaat. Dan sebagai penutup, mungkin dari Ibu Yanti ada refleksi nih yang ingin disampaikan juga, mangga Ibu. Iya Bapak, alhamdulillah dengan adanya waktu saya curhatan dengan Bapak gitu ya. Iya Bu. Coaching ini, ketakutan saya terhadap 1 tahun ke depan sedikit berkurang. Betul Bu. Iya, ketakutan untuk bagaimana nih saya mengerjakan modul ajar, ketakutan saya untuk bagaimana nih persepsi kelas 11 sekarang terhadap matematika, terhadap gurunya gitu. Dan alhamdulillah setelah ngobrol dan coaching dengan Bapak, saya menemukan ide-ide baru, Pak. Menemukan ide-ide baru yang saya bisa dan akan terapkan nanti itu, Pak. Bukan nanti ya, Pak, dengan segera ya. Karena besok sudah mulai belajar. Harus optimis, harus punya keyakinan, harus semangat, penuh harapan, pokoknya harus berjuang Ibu. Siap Bapak. Iya. Itu saja barangkali Ibu untuk coaching kita kali ini, barangkali ada yang kekurangan dari saya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Bapak, simpan dulu. Okay. Disimpan ya Bu ya? Ya. Ada panggilan dari Pak Iman ya? Iya. Simpannya tuh mana ya? Langsung manage record aja kan Pak? Titik 3 lagi ya Bu?
3, terus di sini kan ada manage record. Langsung simpan. Saya nggak ada keterangan manajer record ya, Bu, ya? Stop recording. Stop, oh. Stop ya, Pak? Iya, stop. Nanti simpan ya, Bu, ya?